tekanan ini kurang lebih juga didefinisikan sebagai just enough to move the skin. Ya, just enough to move the skin. Hanya cukup untuk menggerakkan kulit saja. Oleh karena itu, MLD dia berangkat dari sebuah teknik yang dikenal dengan skin mobilization. Nah, skin mobilization. Saudara sudah belajar tentang joint mobilization. Mobilisasi sendi sudah belajar dengan Pak Mudasir, dengan Pak Afif. Pak Afif, bagaimana melakukan mobilisasi pada sendi. Kemudian saudara juga sudah belajar bagaimana melakukan muscle mobilization atau mobilisasi otot. Mungkin dengan Bu Afri atau mungkin dengan siapa ya? Bu Marti yang ngajar massage. Massage Bu Afif. Oh, berarti sendiri. Atau mungkin juga saudara pernah belajar dengan Pak Zuhri bagaimana melakukan myofascial release. Itu adalah memobilisasi otot dan fascia. Nah, sedangkan yang saudara sudah pernah MLD dengan Pak Suhardi kan? Sudah. Berarti nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Cukup mengingat-ingat saja berarti. Oke, lanjut saja. Berarti kita cepat saja ya. Oke, nah sedangkan ketika dari proksimal menuju ke distal ini disebut dengan fase pengisian tanpa tekanan. Sehingga bentuk mobilisasi kulit yang kita lakukan ketika kita melakukan MLD bentuknya adalah gerakan circle, gerakan melingkar. Ya. Yang penting kita harus mengenali di mana distal dan di manakah proksimal. Oke. Ketika Pak Yoga punya keluhan bengkak pada siku, maka wrist adalah distal atau proksimal. Ketika Pak Yoga punya bengkak di siku, maka wrist ini distal atau proksimal. Distal. Nah, di dalam MLD yang dimaksud dengan proksimal ini adalah pompa sentral. Pompa sentral itu adalah jantung. Sehingga di dalam MLD proksimalnya proksimal adalah jantung. Nah, di dalam MLD yang paling proksimal itu adalah jantung. Kenapa jantung? Dikarenakan semua cairan di dalam tubuh kita start mulainya beredar dimulai dari jantung. Oke? Nah, sekarang pertanyaan Pak Yoga. Ketika Pak Yoga memiliki bengkak di telinga, bengkaknya di sini, maka dahi ini distal atau proksimal? Proksimal. Halo? Ketika Pak Yoga punya bengkak di area telinga, maka dahi ini distal atau proksimal? Proksimal. Distal.
Kenapa distal? Karena Ke bawah mengarah jantung. menuju ke Jantung. jantung. Ini adalah proksimanya proksimal. Yang paling proksimal itu adalah jantung. Kan nggak ada darah mengalir ke sana, kan nggak ada darah dari telinga menuju ke jantung. Darah yang ada di dahi menuju ke Jantung. jantung. Kan berarti ini distal. Dan ini adalah proksimalnya. Terus kalau bengkaknya di sini di telinga, leher itu distal atau proksimal? Kalau bengkaknya ada di telinga, maka leher distal atau proksimal? Proksimal. Leher adalah Proksimal. proksimal ketika bengkak itu ada di telinga. So, ketika Pak Yoga mendapati pasien yang memiliki bengkak di area telinga, maka cairan bengkak di telinga ini harus Pak Yoga alirkan menuju ke Jantung. leher dulu, baru ke jantung. Ya, itu ya. Oke. Ketika Pak Yoga nangani pasien dengan kondisi bengkak pada siku, maka cairan ini Pak Yoga alirkan menuju ke aksila terlebih dahulu, kemudian dari aksila menuju ke Jantung. jantung. Loh Pak, kenapa harus ke aksila? Ada yang tahu? Ayo, ada yang masih ingat? Kenapa bengkak yang ada di situ harus dialirkan menuju ke aksila terlebih dahulu? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Pada diem. Pantesan Pak Yoga nggak? Mahasiswanya pada diem semua. Halo? Tepat sekali. Ya, maka pengaliran limfe di perifer, di tepi itu mengikuti jalur limfe. Jalur limfe itu dari pembuluh limfe menuju ke nodus limfatikus. Nodus limfatikus di daerah siku itu ada dua, ada di daerah fossa cubiti yang dikenal dengan nodus cubitalis, fossa cubiti, namanya adalah nodus cubitalis, dan di daerah aksila ya, yang dikenal dengan nodus aksilaris. Gampang kan? Tinggal bagian-bagian tubuhnya disebutkan pakai nodus, ya itu lah namanya. Oke? Maka ketika kita mendapati kondisi yang limfedema, bengkak pada limfe, maka pengalirannya harus mengikuti jalur limfe. Ya, pengalirannya harus mengikuti jalur limfe. Oke. Kemudian gerakan ini ya diulang kira-kira 5 sampai 7 kali dengan pengulangan repetisinya sekitar 3 sampai 4 kali. Nah, setnya. Sehingga total ya kurang lebih kisaran 21 sampai 28. 21 sampai 28 gerakan melingkar. Ya, gerakan melingkar. Kalau saya praktekkan, ketika dari distal menuju ke proksimal, maka gerakannya adalah tekanan, rileks, tekan, rileks,
tekan, relax. Paham ya? Seperti gambar itu. Tekan, relax. Yang penting ketika dari distal menuju ke proksimal, berikan tekanan. Dari proksimal menuju ke distal, relax. Ya, ini relax. Di sini relax. Meskipun tangan fisioterapi relax, tetapi tangan fisio harus tetap kontak dengan kulit pasien. Maksudnya kulit yang di MLD ya. Maksudnya kulit yang di MLD. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada. Oke. Saya hapus ya. Iya. Bagaimana teknik pelaksanaan MLD pada leher? Nah, kenapa leher menjadi penting? Karena area leher ini tempat lokasinya vena jugularis. Nah, apa pentingnya vena jugularis ini? Semua cairan limfe, ya, semua cairan limfe yang ada di dalam tubuh kita, ujung-ujungnya nanti akan masuk ke dalam vena jugularis. Jadi cairan limfe akan berkumpul menuju ke vena jugularis. Kemudian bercampur dengan darah di vena jugularis menuju ke vena cava jantung. Setelah itu menuju ke atrium kanan. Nah, dan seterusnya. Berarti kalau sudah masuk ke dalam atrium kanan, berarti kan sudah masuk ke dalam organ jantung, gitu ya. Nah, oleh Voeder, nama lain dari vena jugularis ini dikenal dengan nama terminus. Terminus. Oke. Pelaksanaan MLD area leher. Yang pertama adalah effleurage. Ya, effleurage. Kemudian yang kedua langsung aja ya. Effleurage dengan mobilisasi bahu. Yang kedua dilanjutkan dengan rotary strokes pada vena jugularis. Kemudian yang ketiga stationary strokes pada leher bagian lateral, dilanjutkan leher bagian posterior. Setelah itu lanjut dengan stationary
strokes dengan menggunakan fork hold. Fork hold itu pegangan garpu. Pada modus auriculis inferior, lanjutkan superior. Stationary strokes fokus pada modus auriculis inferior dan superior. Kemudian kembali lagi ke rotary stroke pada vena jugularis. Kemudian yang keenam ditutup dengan effurensis. Kemudian nanti ada teknik khusus, kita akan bicara breathing teknik. Oke, ini ada pelaksanaan MRI pada leher. Nah, saudara sekalian, penting ketika kita melakukan tindakan MLD pada pasien dengan kondisi limfedema, kita harus tahu persis lokasi distal dan proksimal. Kita harus tahu persis kemana arah aliran cairan limfe kita alirkan. Kenapa? Ketika nanti cairan limfe salah arah, maka yang terjadi bengkak udim itu akan berpindah tempat di tempat yang tidak seharusnya. Pak Yoga pernah punya pengalaman waktu itu nangani teman yang sedang mengeluh tennis elbow. Nama lainnya adalah epicondylitis lateralis. Epicondylitis lateralis, yang mana di daerah epicondylus humeri sisi kanan terjadi proses inflamasi radang. Berarti ada proses inflamasi pada radang, berarti juga sebenarnya ada bengkak di sana. Kemudian Pak Yoga melakukan MRI. Keesokan hari teman Pak Yoga ketemu lagi. Keluhan di tennis elbow ini, epicondylitis ini yang semula nyeri dan bengkak, keesokan harinya hilang. Di sikunya hilang bengkaknya. Tetapi ternyata bengkaknya itu pindah ke dorsal wrist. Bengkaknya pindah ke sini. Berarti apa? Arah pengalirannya keliru. Ya, arah pengaliran cairannya keliru. Harusnya di siku ini menuju ke nodus axillaris kan? Kan menuju ke sini. Tapi ternyata tekniknya itu keliru, malah bengkaknya menuju ke bagian dorsal dari tangan. Oke. Kemudian
Dari mana sumber kesalahan itu? Ketika kita keliru dalam teknik pemberian tekanan distal proksimal, proksimal distal. Ya. Seharusnya ketika gerakan circle dari distal menuju ke proksimal seharusnya diberi tekanan. Gerakan dari proksimal menuju ke distal tanpa tekanan. Jika ini terbalik, maka arah pengaliran limfoidnya juga akan terbalik. Sehingga bengkaknya justru akan berpindah tempat ke bagian yang distal. Sampai sini sudah pusing, sudah mumet, sudah bingung, atau sudah ngantuk? Kok kayaknya Pak Yuda lihat wajah sudah itu kok Pak Yuda ikutan ngantuk gitu, apa sudah ngantuk? Atau memang sebenarnya jamnya waktunya Pak Yuda ngopi? Itu air putih ini. Lupa nggak bawa kopi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya bisa minta model. Kita langsung praktek. Kita istirahat dulu nggak jam 10? Enggak. Lanjut aja. Langsung aja. Langsung lanjut aja ya? Iya. Sampai jam 10.50. 10.50? Iya. Bukan jam 11.50? Bukan. Bukan? 10.50. Oke, Karena ada yang bisa jadi 11.10 kan model? jadwalnya Pak Sugi. Oh. Kalau ada yang bisa jadi model, silahkan maju ke depan. Kita akan mempraktekkan MRG pada leher. Yang jauh boleh mendekat, yang dekat boleh mendekat. Yes. Oh, ora sih ya. Ketok ora. Bapake saka kono ae mending. Oke ya. Ya? Oke. Yang pertama, posisi pasien. Ketika kita melakukan MRD pada tubuh pasien bagian anterior, maka posisi pasien adalah telentang. Kemudian kedua tangan di samping badan, kedua kaki terbuka rileks, tidak boleh kakinya saling numpang. Kemudian posisi pasien, kemudian kepala pasien harus lebih tinggi dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kenapa? Karena kita nanti akan mengalirkan cairan limfe dari perifer masuk menuju ke jantung. Jika kepala lebih rendah dibandingkan jantung atau kepala lebih rendah dibandingkan area tubuh yang lain, maka justru air itu akan membanjiri dan menggenang di daerah kepala. Ketika itu terjadi, disebut dengan reflux, maka pasien akan mengalami peningkatan tekanan intrakranial akibat dari air yang masuk ke dalam kepala. Terjadi peningkatan tekanan intrakranial, pasien langsung seketika akan merasakan keluhan
Yang paling ringan adalah pusing, kepalanya terasa berat. Kenapa? Karena air ngumpul di kepala. Yang paling ringan, kepalanya kan terasa berat, pusing. Kalau lebih parah lagi bisa mual dan muntah. Ya, lebih parah lagi gangguan pada otak. Kenapa gangguan pada otak? Karena otak tertekan oleh cairan. Seperti itulah kira-kira kalau Pak Setiawan mengajar stroke hemoragi, stroke perdarahan, yang mana darah beserta dengan cairan darah di pembuluh arteri di otak pecah, sehingga darah dan cairan darah itu akan membanjiri dan menggenangi sel-sel otak. Ya. Nah, itu tidak kita harapkan. Ya. Tidak kita harapkan. Oleh karena itu kita harus benar-benar cukup berhati-hati dalam melakukan ML. Kalau sampai terjadi reflux, artinya pasien mengeluh pusing, mual, muntah, pada saat di MLD, maka kita gunakan jurus pamungkas untuk mengurangi tekanan intrakranial dengan cara melakukan breathing technique. Sudah? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, kita mulai prakteknya. Semuanya sudah pernah praktek ya? Area leher sudah pernah kan? Oke, Pak Yoga hanya merefresh saja. Yang pertama, letakkan tangan di depan dada pasien. Tujuan meletakkan tangan di depan dada pasien adalah kita mendeteksi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung. Kenapa harus terdeteksi kecepatan dan kekuatan kontraksi? Dikarenakan kedua hal tersebut dikendalikan oleh saraf simpatis. Sementara di sisi lain, kerja dari sistem limfatik itu dikendalikan oleh saraf parasimpatis. Salah satu tanda dari kerja dari saraf parasimpatis adalah tekanan darahnya menurun, kecepatan kontraksi jantung melambat, kekuatan kontraksi otot jantung juga turun. Oke, kita deteksi. Kalau kita sudah mendapatkan gambarannya, kita lakukan mobilisasi bahu. Ya, bahu kita tekan ke arah posterior, lalu ditarik ke arah distal. Kembali lagi, diulang. Setelah itu dilanjutkan dengan encourage pada leher bagian anterior dengan cara menekan encourage dari anterior menuju ke lateral. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan rotary stroke dengan menggunakan hook. Hook itu ya hook ya. Kalau Anda pernah menonton film Peter Pan yang musuhnya itu adalah Kapten Hook, nah itu tangannya gini kan, ya kan? Nah, kenapa harus seperti ini? Karena letak dari vena jugularis ini ada di dalam belakangnya tulang klavikula. Nah, ini tulang klavikula. Letak vena jugularis itu ada di belakang dan di dalam. Nah, di dalamnya. Oke. Sehingga kita harus mencongkel, kayak mencongkel gitu ya. Kayak mencongkel ini. Ya. Kemudian gerakannya adalah gerakan rotasi, melingkar. Ya, sehingga gerakannya ketika congkelannya itu, gerakannya ini menuju ke jantung, diberikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks,
tekan, tekan, relax, tekan, relax. Oke? Ya, kita lakukan ya. Jadi rasanya seperti ini. Nah, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 7 ya. Kita tidak perlu mengulang sampai 4 kali ya. Terus setelah itu kita lakukan stationary strokes pada leher bagian lateral. Seperti ini. Tekan, kemudian kita lakukan strokes melingkar. Tekan, tekan, ya. Nah, kita boleh pindah lokasi tergantung dari seberapa lebar atau besar telapak tangan fisioterapis dibandingkan dengan panjangnya leher pasien. Nah, kita tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, 4, 5, 6, 7. Oke. Berikutnya adalah stationary strokes pada leher bagian posterior. Nah, untuk yang pada bagian posterior, ya, kita sangka terus letakkan ke atas. Nah, antara kita rubah posisi bantalnya supaya kita bisa merogoh. Aneh banget merogoh apa ya? Menjangkau. Nah, menjangkau leher bagian posterior. Sehingga nanti gerakannya adalah tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. Ya. Gerakannya seperti ini. Oke? Ya. Lakukan, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 4, 5, 7. Nah, kita pindah. 1, 2, 3, 4, yang posterior. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan kembali. Setelah itu kita lakukan stationary circle dengan fork hold. Fork itu garpu, hold berarti pegangan seperti garpu. Nah, garpunya ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Yang mana bagian celah ini ya, digunakan untuk apa ya? Nah, bukan menjepit, tempat sela-selanya telinga gitu ya. Nah, pada bagian inferior lebih dahulu. Ya, nah, tekan, relax, tekan, relax, tekan, ya, dilanjutkan dengan stationary strokes pada nodus auriculis yang superior. Nah, superior ini berarti agak naik ke atas. Tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 4, 5, 6. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan rotary strokes pada vena jugularis. Tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 4, 5, 6, 7. Kita tutup dengan
akurat. Ketika akurat juga kita deteksi apakah denyut jantungnya masih sama kecepatan dan kekuatan kontraksinya. Kalau masih sama dengan sebelum di MLD, berarti posisi pasien masih posisi simpatis. Berarti kita belum bisa menstimulasi parasimpatisnya. Gitu ya. Loh, kalau belum bagaimana? Bisa jadi tekanan kita keliru, atau bisa jadi pengulangan repetisi kita yang kita lakukan juga kurang. Ya, repetisinya kurang. Oke? Kita lakukan akurat mobilisasi dada. Oke, MLD area leher selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah, Yang diharapkan itu kecepatan jantungnya makin cepat atau makin oke, menurun. Ya, jadi indikator kerja ya dari simpatis ke parasimpatis, yaitu kecepatan denyutannya melambat, kekuatan kontraksi dengan beda kan? Nah, itu kekuatan kontraksinya juga menurun. Berarti kita sudah benar menstimulasi parasimpatis. Ya. Nah, kalau terjadi refleks, kepala pasien terasa berat, pusing, mual sampai muntah, ya, kita keluarkan ajian pamungkas, yaitu breathing technique. Nah, cara breathing tekniknya adalah kita letakkan tangan kita di diafragma pasien dengan posisi sekup. Sekup itu sekop. Jadi kita kayak seperti nyekop, menyendok ini. Ini kita tekan, kita ikuti ritme pasien. Ketika pasien ekspirasi, kita tekan diafragma, kemudian kita dorong ke arah proksima. Kembalinya rileks. Scoop. Scoop. Diulang sampai 7 kali. Setelah scoop, ya, pasien kita minta untuk menoleh berlawanan dengan posisi pas fisioterapis ya. Kalau pasien diminta menoleh ke sini, nanti kita minta tarik nafas, hembuskan, pas nyebul ke sini. Supaya nggak nyebul ke sini, pasien kita minta menoleh berlawanan dengan posisi fisioterapis ya. Oke. Nah, yuk nanti saya berikan perintah, tarik nafas dalam sampai dada penuh, perut juga penuh dengan udara, kemudian tahan 2 detik. Setelah itu hembuskan. Sambil pasiennya menghembuskan, fisioterapis mendorong diafragma ke arah proksimal. Ya, mendorong diafragma ke arah proksimal. Ya, ini diulangi sampai 7 kali. Oke, yuk siap. Tarik nafas dalam sampai penuh. 1, 2, hembuskan. Hembuskan sampai habis. Sampai habis seluruh udara di paru-paru dan di perut keluar semua. Tarik nafas sampai penuh, hembuskan sampai habis, hembuskan sampai habis, keluarkan semuanya. Tarik nafas dalam sampai penuh, hembuskan sampai habis, ya. Diulang sampai 7 kali. Oke, selesai. Ada pertanyaan?